Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kita semua semangat untuk memuji nama Tuhan. Kembali kita beribadah dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang boleh kami lalui pada hari ini. Kalau kami boleh menyelesaikan aktivitas kami hari ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Victory in Prayer. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan sertai hamba-Mu yang akan melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita akan pujian dari awal. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi.
kerajaan surga. Engkau sangat dimuliakan di seluruh muka bumi ini. Kami hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan-Mu ya Bapa. Tuntun kami hamba-Mu ini, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu, ungkapan hati-Mu, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami siap untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini karena saya seorang istri, seorang ibu dan seorang oma, maka saya akan membagikan firman mengenai istri yang cakap. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak terkasih. Mengapa bapak-bapak memilih menjatuhkan pilihan bapak-bapak kepada ibu yang sekarang sudah menjadi pendamping bapak-bapak yang sudah menjadi istri bapak-bapak? Saya percaya bukan karena hanya kecantikannya saja, karena kecantikan fisik biasanya dilihat pertama-tama oleh bapak-bapak cantik. Tetapi saya juga percaya bahwa bapak-bapak melihat ada kehebatan yang dimiliki oleh calon istri bapak waktu itu, tapi sekarang sudah menjadi pendamping hidup bapak-bapak. Seperti dalam Pengamsal mengatakan bahwa ada suatu kecakapan yang aku kagumi di dalam perempuan ini. Istri yang cakap. Bagaimana gambaran istri yang cakap? Yang pertama adalah istri yang takut akan Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal 31 ayat 30. Mari saya bacakan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kemolekan dan kecantikan itu ya hanya sebentar ya Bapak Ibu. Tapi yang takut akan Tuhan akan seterusnya dipuji-puji dimanapun kita berada. Di antaranya yaitu perilaku sebagai seorang istri yang cakap adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hormat dan patuh kepada orang tua, sayang dengan mengasihi anak-anaknya, itu yang di dalam keluarga. Tetapi untuk yang keluar adalah berbelas kasih kepada orang yang memerlukan. Yang keduanya adalah memprioritaskan keluarga. Kita lihat di dalam Amsal 31 13 sampai dengan 15. Saya minta Nadia membacakan. Amsal 31 ayat 13 sampai dengan 15. Ya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan. Istri itu bangun paling pagi. Sebelum suami dan anak-anaknya bangun, istri sudah bangun lebih dulu. Sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Dan memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya dalam satu hari itu. Bahkan memenuhi kebutuhan rohani bagi anak-anaknya. Ini yang membuat para suami dan anak-anak merasa nyaman dan senang tinggal di rumah. Luar biasa, istri yang cakap itu tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga adalah istri sebagai penolong. Kita lihat di Amsal 31 ayat 10 dan 11. Amsal 31 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Judulnya Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata.
hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Amin. Bapak yang saya kasihi, istri yang cakap adalah istri yang selalu menjadi penolong suaminya. Apabila suaminya sedang down, sedang kehilangan pekerjaan, ada suatu masalah, istri selalu memberi support, membangkitkan semangatnya, membesarkan hatinya, menguatkannya, dan mengajaknya berdoa bersama agar keluar dari masalahnya ini. Karena seringkali kita dengar bahwa kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang pria, ada istri yang selalu mensupport di belakangnya. Yang keempat, yaitu kita lihat di dalam Amsal 31 ayat 21 dan 22. Amsal 31 ayat 21 dan 22. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istri yang cakap ialah istri yang bisa merencanakan, mengatur keuangan keluarga. Misalnya, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, mana yang harus dibeli, mana yang tidak perlu dibeli, karena kebutuhan tidak sama dengan keinginan. Jadi istri yang cakap membeli yang sesuai dengan keinginannya. Dan juga merencanakan masa depan, kesuksesan masa depan anak-anaknya dengan memotivasi sehingga anak-anaknya semangat belajar dan sukses di hari depannya. Satu lagi yang ingin saya bagikan yaitu di dalam Amsal 12 ayat 4a. Amsal 12 ayat 4a. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya mahkota diletakkan di kepala. Itu suatu kehormatan bagi kita. Misalnya ada lomba kecantikan, yang pemenangnya dapat mahkota disematkan di kepalanya. Itu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan baginya. Keluarganya pun ikut bangga dengan keberhasilannya itu. Nah, suami yang memiliki istri yang cakap seperti memperoleh mahkota di dalam kehidupannya. Bangga dan hormat kepada istri yang cakapnya itu. Semua anak-anaknya juga merasa bangga memiliki ibu yang cakap dan selalu dia hormati. Jadi inilah Bapak Ibu yang saya bagikan. Sekarang kita melihat apakah juga termasuk saya dan ibu-ibu, apakah sudah merasa menjadi istri yang cakap? Kalau belum, mintalah pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus agar kita menjadi istri yang cakap sehingga menjadikan keluarga kita keluarga yang diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuntun kami Bapa agar kami para ibu-ibu menjadi istri yang cakap, mengurus rumah tangga dengan baik, takut akan Tuhan, memprioritaskan keluarga, dan kami selalu menjadi penolong suami dan berikut merencanakan keuangan keluarga dan memotivasi anak-anak kami sehingga anak-anak kami memperoleh kesuksesan di masa depan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pokok doa kita pada malam hari ini, mari kita kembali angkat pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan
bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan agar COVID-19 dapat dikendalikan oleh pemerintah kita, sehingga yang konon kabarnya COVID ini sudah meningkat lagi. Kami percaya pemerintah dapat mengendalikan sehingga kami semua rakyat Indonesia kembali aman dari COVID-19. Amin. Dan kami masyarakat tetap melakukan prokes. Yang kedua, kami mohon pertolongan Tuhan agar ekonomi bangsa kami dipulihkan. Kiranya pemerintah dapat mengendalikan ketersediaan dan harga sembako sehingga dapat dicapai oleh semua penduduk yang berkekurangan. Yang ketiga, kami mohon pertolongan Bapa di surga agar anak-anak muda dipakai Tuhan dalam pemerintahan atau ke gereja. Karena anak-anak ini mempunyai potensi yang sangat kuat untuk mengembangkan gereja dan juga dalam pemerintahan. Terima kasih Bapa, pokok-pokok doa ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Mari saudara-saudara sekalian, kebangkan dua tangan kita. Terimalah berkat Allah Bapa yang bersekutu dengan Roh Kudus. Dan mulai saat ini hingga Kristus datang yang kedua kalinya membawa kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya akan sampaikan warta untuk minggu ini. Jumat ada ibadah WBI secara onsite di gereja Batu Penjuru pukul 15.30. Hari Sabtu ada hangout with youth onsite pukul 17 di rumah Bapak Gembala. Sabtu juga ada BBK onsite pukul 18, tempat akan diberitahu di grup WA BBK. Ibadah Raya Minggu pukul 9 secara onsite dan live streaming. Ibadah Raya Youth pukul 10.30 secara onsite dan live streaming di gereja GBI Batu Penjuru. Terima kasih, Tuhan memberkati.